Kemenangan mutlak Aprilia secara teknik saat ini memang mengguncang tatanan MotoGP. Bagaimana tidak, Ducati yang tadinya superior nampak hanya bertahan di 2024 saja secara kolektif. GP25 nampak menjadi keresahan sepanjang musim karena hanya Marc Marquez yang bisa memanfaatkannya dengan baik. Ducati GP26 meski bukan lagi hanya Marc Marquez yang bisa memaksimalkannya, namun secara hasil masih kalah dibandingkan Aprilia. Dan hal itu langsung memunculkan kecurigaan di mana Ducati menuduh dalam tanda kutip Aprilia terbantu dan dibantu oleh spek ban baru yang tak menguntungkan Ducati. Wah, bukannya sebelum-sebelumnya hal ini ada pada Ducati. Namun Gigi D'Aligna mengatakan bahwa meskipun hasil seperti itu, Ducati jangan panik dengan hasilnya. Dan ada soal toprak yang semakin agresif, terlihat dari data telemetri di Brasil kemarin. Akankah adaptasinya lebih cepat dari yang ditargetkan? Akankah kita segera melihat talenta super toprak di Superbike ada di MotoGP? Kita bahas. Awal musim MotoGP 2026 menghadirkan satu narasi panas yang mulai ramai dibicarakan di pedok. Dugaan bahwa Aprilia Racing mendapatkan keuntungan tersembunyi dari ban Michelin. Isu ini mencuat bukan dari pihak luar, melainkan dari dalam kubu Ducati Core sendiri, yang mulai merasa ada sesuatu yang tidak berjalan normal di awal musim. Kecurigaan ini muncul setelah Ducati yang selama beberapa tahun terakhir mendominasi, tiba-tiba kehilangan keunggulan mereka. Motor Desmos edisi yang biasanya menjadi patokan justru terlihat kesulitan, terutama dalam menjaga performa ban sepanjang balapan. Sebaliknya, Aprilia tampil sangat stabil, bahkan dalam kondisi lintasan yang berubah-ubah. Perbedaan performa ini dinilai terlalu mencolok untuk sekedar disebut sebagai hasil pengembangan teknis biasa. Tokoh sentral di balik pernyataan ini adalah Luigi D'Aligna dan juga Davide Tardosi. Keduanya tidak secara langsung menuduh adanya pelanggaran, namun nada pernyataan mereka cukup jelas. Ada faktor eksternal yang diduga memberikan keuntungan lebih kepada Aprilia, dan faktor itu mengarah pada ban Michelin. Dalam pandangan Ducati, karakter ban di awal musim ini tampak sangat cocok dengan motor Aprilia, jauh lebih cocok dibandingkan dengan motor mereka sendiri. Dugaan ini semakin menguat ketika melihat bagaimana Aprilia mampu menjaga grip ban secara konsisten. Bahkan di saat tim lain mulai mengalami penurunan performa, mereka tidak hanya cepat dalam satu lap, tapi juga sangat kuat dalam race pace. Degradasi ban yang biasanya menjadi masalah utama justru tidak terlihat signifikan pada motor RSGP. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah ini murni hasil kerja tim atau ada faktor lain yang ikut bermain? Dalam sudut pandang Ducati, situasi ini terasa janggal. Michelin sebagai pemasok tunggal seharusnya memberikan spesifikasi ban yang sama untuk semua tim. Namun dalam praktiknya, setiap motor memiliki karakteristik berbeda dalam memanfaatkan ban tersebut. Dan di titik inilah kecurigaan muncul. Ketika satu tim terlihat mendapatkan sweet spot yang terlalu sempurna dibandingkan yang lain. Meski begitu, Ducati tetap berhati-hati dalam menyampaikan tuduhan. Mereka tidak ingin menciptakan konflik terbuka. Namun sinyal yang diberikan cukup kuat untuk memancing perhatian publik di pedok. Pernyataan-pernyataan yang dilontarkan lebih bersifat sugestif, seolah ingin mengatakan bahwa ada sesuatu yang perlu dievaluasi, tanpa harus menunjuk secara langsung. Di sisi lain, jika dilihat secara objektif, performa Aprilia memang tidak bisa dianggap sebagai hasil bantuan semata. Kehadiran pembalap seperti Marco Bezzecchi dan Jorge Martin, ditambah peningkatan signifikan pada motor, menjadi faktor penting yang tidak bisa diabaikan. Artinya, meskipun isu ban mencuat, tetap ada fondasi teknis yang kuat di balik kesuksesan mereka. Situasi ini akhirnya menciptakan dua perspektif yang saling bertolak belakang. Dari sisi Ducati, ada perasaan bahwa mereka sedang dirugikan oleh kondisi yang tidak sepenuhnya mereka kendalikan. Sementara dari sisi Aprilia, keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras dan pengembangan yang tepat sasaran. Apapun kebenarannya, isu ini sudah terlanjur memanaskan atmosfer MotoGP 2026. Jika Ducati terus kesulitan dan Aprilia tetap dominan, bukan tidak mungkin tekanan terhadap Michelin akan semakin besar. Bahkan wacana evaluasi distribusi dan karakter ban bisa saja mencot ke permukaan. Meskipun ini adalah tahun terakhir mereka di MotoGP. Yang jelas, ini bukan sekedar performa di lintasan. Ini adalah perang narasi.
perang psikologis, dan mungkin juga awal dari konflik besar di balik layar MotoGP musim ini. Ducati merasa ada yang tidak beres. Aprilia merasa mereka hanya lebih siap. Dan di tengah semua itu, Michelin kini berada dalam sorotan paling tajam. Berita kedua, akhir pekan MotoGP Brasil 2026 menjadi gambaran nyata betapa terjalnya proses adaptasi Toprak Razgatlioglu di kelas utama. Sempat memunculkan harapan besar setelah langsung menembus Q2 dalam kondisi cuaca yang tidak menentu pada hari Jumat, performanya justru anjlok drastis saat balapan utama. Dia harus puas finish di posisi ke-17 tertinggal 30 detik dari pemenang lomba Marco Bezzecchi. Masalah utama yang kembali menghantui pembalap asal Turki tersebut adalah cengkraman ban belakang pada motor Yamaha V4 yang masih belum konsisten. Ini menjadi kendala krusial, terutama dalam menjaga stabilitas dan akselerasi keluar tikungan. Dua aspek vital di MotoGP. Meski begitu, di tengah hasil yang mengecewakan, tim Pramac Racing justru melihat adanya secerca kemajuan. Direktur tim, Gino Borsoi, menilai bahwa peningkatan signifikan mulai terlihat pada bagian depan motor. Hal ini memungkinkan Toprak untuk lebih agresif saat memasuki tikungan, sesuatu yang sebelumnya menjadi titik lemah dalam proses adaptasinya di MotoGP. Menurut Borsoi, arah setelan yang ditemukan di Brasil ini bisa menjadi fondasi penting untuk pengembangan lebih lanjut. Fokus kini beralih ke seri berikutnya di Circuit of the America atau Kota. Sebuah sirkuit yang dikenal teknis dan menuntut kepercayaan diri tinggi pada pembalap. Bagi Toprak, ini bukan hanya sekedar balapan biasa, melainkan bagian penting dari proses pembelajaran yang masih berlangsung. Minimnya pengalaman di sirkuit ini menjadi tantangan tambahan, mengingat satu-satunya catatan sebelumnya hanyalah tampil di Red Bull Rookies Cup 2013. Borsoi menegaskan bahwa peran tim akan sangat krusial dalam membantu Toprak menemukan setelan yang tepat. Dia optimis bahwa arah positif yang ditemukan di Brasil bisa menjadi titik awal untuk melihat hasil nyata dalam waktu dekat. Sementara itu, Toprak sendiri menunjukkan pendekatan yang realistis namun progresif. Dia menekankan bahwa fokus utama adalah terus berkembang dari sesi ke sesi, sambil memaksimalkan potensi yang ada. Di sisi lain, Jack Miller datang ke Kota dengan kepercayaan diri yang cukup tinggi. Meski mengalami kecelakaan di Brasil, dia memiliki kenangan positif di sirkuit ini setelah meraih hasil solid musim lalu bersama Yamaha di generasi sebelumnya. Miller mengakui bahwa Kota bukan trek yang ideal bagi Yamaha, terutama karena karakter lintasan lurus panjang dan sering menjadi kelemahan mereka. Namun demikian, dia merasa nyaman dengan layout sirkuit tersebut dan percaya diri bisa kembali bersaing. Pengalamannya menunjukkan bahwa meskipun kalah di lintasan lurus, dia mampu menutup celah melalui pengereman dan performa motor di sektor teknis. Hal inilah yang membuat optimis bisa kembali bertarung di grup depan. Dengan dimulainya sesi latihan bebas pada hari Jumat ini, semua mata kini tertuju pada bagaimana perkembangan Toprak di lintasan kota. Apakah arah positif yang ditemukan di Brasil benar-benar membuahkan hasil, atau justru tantangan baru kembali menghambat langkahnya? Yang jelas, perjalanan adaptasi Toprak di MotoGP masih panjang, dan setiap akhir pekan menjadi bab penting dalam proses tersebut. Berita ketiga, awal musim MotoGP 2026 terus menjadi fase yang tidak nyaman bagi Ducati Corse. Setelah kehilangan dominasi yang selama ini menjadi ciri khas mereka, hasil di Brasil kembali menegaskan bahwa pabrikan asal Italia tersebut sedang menghadapi tantangan serius. Namun di tengah tekanan yang semakin besar, Gigi D'Aligna justru mengambil sikap tenang dan menegaskan bahwa tim tidak boleh panik. Ducati datang ke musim ini sebagai juara bertahan, tapi realitas di lintasan berkata lain. Rekor luar biasa 88 podium beruntun mereka harus terhenti sejak seri pembuka di Thailand, saat Aprilia Racing langsung menunjukkan dominasinya. Situasi tersebut berlanjut di Brasil, di mana meskipun sempat menunjukkan performa kuat di kualifikasi dan sprint, Ducati kembali kesulitan di balapan utama. Kemenangan sprint oleh Marc Marquez memang sempat memberi harapan, bahkan dengan hasil finish 1-2 yang terlihat meyakinkan. Namun ketika memasuki Grand Prix, Aprilia kembali mengambil alih kendali. Ducati hanya mampu menempatkan Fabio Di Gia sebagai pembalap terbaik mereka di posisi ketiga. Itu pun dengan selisih hampir 4 detik dari pemenang lomba. Kondisi ini tercermin jelas di klasemen sementara. Di Gia menjadi pembalap Ducati terdepan, tetapi masih tertinggal 19 poin dari Marco Bezzecchi yang memimpin bersama Aprilia. Sementara itu, Marquez yang berstatus juara bertahan bahkan tertinggal 22 poin. Sebuah gap yang cukup besar untuk ukuran awal musim. Dalam laporan pasca balapannya, D'Aligna menyebut hasil di Brasil sebagai sesuatu yang di bawah ekspektasi. Dia menyoroti bahwa sirkuit baru selalu menghadirkan ketidakpastian, terutama dalam hal setelan teknis, manajemen ban, serta adaptasi terhadap ritme balapan yang semakin kompetitif. Menurutnya, meningkatnya level persaingan MotoGP saat ini membuat setiap detail kecil menjadi sangat krusial. Meski demikian, peran utama Gigi D'Aligna sangat jelas.
Ducati tidak boleh kehilangan arah. Dia menekankan pentingnya tetap bekerja dengan tekun, menjaga kesabaran, dan tidak terjebak pada kepanikan. Fokus utama tim saat ini adalah menemukan kembali performa dasar yang selama ini menjadi kekuatan mereka, sekaligus mengembalikan daya saing yang mampu mengangkat moral seluruh tim. Dalikna juga memberikan penilaian yang cukup tajam terhadap performa para pembalapnya. Dia memuji determinasi luar biasa Marc Marquez yang mampu meraih kemenangan sprint dan finish keempat di Grand Prix meskipun menghadapi kesulitan dengan kecepatan dan kurang nyaman dengan motor. Dalam kondisi yang tidak ideal, Marquez dinilai tetap menunjukkan mentalitas juara dengan maksimal setiap potensi yang ada. Namun di sisi lain, kritik diarahkan kepada Pecco Bagnaia yang melakukan kesalahan krusial di sesi kualifikasi. Start dari posisi ke-11 di sirkuit seperti di Brasil yang memiliki karakter sulit untuk menyalip membuat peluangnya praktis tereduksi sejak awal. Dalikna menyebut kesalahan tersebut sebagai faktor penentu yang sangat merugikan, karena memulihkan posisi di kondisi seperti itu bisa menjadi tugas yang hampir mustahil. Secara keseluruhan, situasi Ducati saat ini bukan hanya soal hasil yang menurun, tapi juga soal bagaimana mereka merespon tekanan. Di tengah dominasi Aprilia dan meningkatnya konsistensi para rival, Ducati dituntut untuk segera menemukan solusi tanpa kehilangan stabilitas internal. Pendekatan tenang yang diambil Dalikna bisa menjadi kunci, karena dalam situasi seperti ini, kepanikan justru bisa memperburuk keadaan. MotoGP 2026 masih panjang, namun satu hal yang sudah jelas, Ducati kini tidak lagi berada di zona nyaman dan setiap langkah mereka ke depan akan sangat menentukan apakah ini hanya fase sementara atau awal dari pergeseran kekuatan di MotoGP.